Sudah, Bu. Anda tak untuk sebelum memulai pelajaran, agak baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan berdoa dimulai sama ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Utsia. Hadir. Zainatul. Hadir, Bu. Imam Tantowi. Muhammad Soleh. Hadir. Sudah lengkap ya, masuk semua. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tahu hari ini pelajaran apa? Belum tahu, Bu. Hari ini pelajaran ekonomi. Di rumah sudah belajar kalian tentang ekonomi? Belum, Bu. Oke, judulnya kita akan membahas ekonomi, konsep ekonomi. Itu konsep ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Anda tahu dengan kebutuhan manusia? Saya manusia, kalian manusia, apakah tahu kebutuhan kita sehari-hari? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kebutuhan yaitu sesuatu yang harus terpenuhi. Kebutuhan wajib terpenuhi. Di sini ada kebutuhan keinginan. Ada kebutuhan keinginan. Itu beda ya. Menurut ekonomi, kebutuhan itu adalah wajib harus terpenuhi, sedangkan keinginan yaitu tidak wajib. Contoh, jika kalian mempunyai uang 500 juta rupiah, apa yang ingin kalian beli? Mobil, Bu. Rumah, Bu. Rumah. Makanan, Bu. Makanan 500 juta rupiah dihabiskan buat makanan? Iya. Haji, Bu. Mau haji. Masya Allah. Beli mobil atau rumah? Ya. Baik, secara sadar atau tidaknya kita pasti berpikir bagaimana cara kita menghabiskan uang 500 juta rupiah? Beli mobil, ada tadi yang menyebutkan haji, atau membeli perhiasan, atau juga kita buat modal usaha untuk Masa depan. atau kita bisa menyimpannya untuk bekal hidup selanjutnya. Dan itu kebutuhan manusia yaitu Tidak terbatas. Seperti antara kebutuhan yang satu dengan yang satunya tidak sama. Contohnya seperti kebutuhan nelayan. Seorang nelayan dan seorang kantoran Tidak sama. Kebutuhan di sini menurut intensitas ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok. Ada yang tahu kebutuhan pokok manusia? Seperti Makan, Bu. makan, Minum. tempat tinggal. Kalian butuh tempat tinggal? Butuh. Atau pendidikan, yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling dasar, harus wajib terpenuhi. Contoh 2 yaitu kebutuhan sekunder.
seperti susu, vitamin. Itu berarti tambahan dari kebutuhan primer. Ada di sini kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah itu harus setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan mewah itu seperti apa? Tidak tahu. Seperti berlibur ke luar negeri, atau beli kapal pesiar, seperti itu. Beli pesawat. Ya, itu kebutuhan setelah kebutuhan primer sekunder terpenuhi. Siap, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan masalah kebutuhan manusia? Tidak ada. Saya lanjutkan. Kebutuhan menurut waktu, yaitu terbagi menjadi 2. Sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang harus saat ini terpenuhi. Contohnya seperti Makan, Bu. lapar, saat lapar kita harus Makan. atau kita sedang haus, kita memerlukan Minum. juga saat kita sakit harus segera kita Berobat. Ada kebutuhan yang akan datang, contohnya Mbak Rolifa. Ya, Bu. Kebutuhan yang akan datang bagi kita setiap harinya, kebutuhan yang akan datang, bukan saat ini. Sebutkan contohnya seperti makan. Ini yang makan, yang kebutuhan sekarang. Yang akan datang maksudnya seperti menabung. Dengan menabung kita bisa dapat apa yang kita inginkan, seperti kita bisa menunaikan haji, seperti contohnya tadi yang disebutkan Mbak Sise. Atau pendidikan. Pendidikan itu seperti kita ingin memasuki sebuah perguruan tinggi, berarti kita harus memenuhi pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Itu pengertian kebutuhan yang akan Datang. Sampai di sini pertemuan kita ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Saya paham ya, berarti kalian harus pelajari di rumah. Jangan lupa pelajari di rumah. Siap, Bu. Sebelum kita tutup pelajaran, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.